Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar." Surga itu kata Nabi merindukan 4 golongan. Siapa yang dimaksud di sini 4 golongan tersebut? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah talil Quran, yaitu adalah orang yang senang dan bahkan menjadikan rutinitas membaca Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kata Nabi di golongan pertama orang yang dirindukan oleh surga yaitu adalah orang yang selalu membaca kitab suci Al-Quran. Mengapa orang yang membaca kitab suci Al-Quran ini dirindukan oleh surga? Ternyata di antara jawaban tersebut ialah kitab suci Al-Quran ini jamaah sekalian merupakan kalamullah, perkataan Allah, wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang apabila kita membacanya, satu huruf dari Al-Quran itu kata Nabi SAW yang kita baca, maka akan diganjar dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf kata Nabi, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca satu huruf itu diganjar 10, dan di sini Nabi memberikan contoh alif lam mim itu sebanyak 3 huruf, maka hanya membaca kalimat alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 pahala. Maka sangat wajar jamaah sekalian, orang yang rajin membaca Al-Quran, yang senang membaca Al-Quran, maka surga merindukan orang tersebut. Di samping itu pula Nabi menyebutkan bahwasanya orang yang gemar membaca Al-Quran, terkhusus kepada orang yang mempelajarinya dan juga mengajarkan Al-Quran ini, apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian kata Nabi ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan kitab suci Al-Quran. Jadi sangat wajar jemaah sekalian, surga merindukan orang-orang yang selalu mencintai dan membaca kitab suci Al-Quran ini. Tidak hanya sekedar dibaca, akan tetapi dijadikan panutan, dijadikan pedoman di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga tindak tanduk dan perilaku kita itu tidak melenceng dari apa yang telah diajarkan di dalam agama kita ini. Ini yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga yaitu adalah orang yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, orang yang kedua yang dirindukan oleh surga yaitu adalah wahafizil lisan. Siapa yang dimaksud? Yaitu orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Dari hal apa jemaah sekalian? Tentu dari sesuatu yang dibenci, semisal berkata bohong, kemudian mencaci maki, mencela dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini kan musimnya pemilu. Dekat-dekat lagi kita akan mengadakan pemilihan presiden dan juga anggota dewan. Maka jangan jadikan momen-momen seperti ini untuk saling mencaci maki, untuk saling menguatkan argumen kita bahwasanya dengan menjatuhkan lawan, dengan mencelanya itu bisa memberikan efek negatif. Jangan demikian, karena hal itu tidak disenangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam agama kita itu juga diajarkan bagaimana tentang umat Islam ini harus menjaga lisan. Bahkan sampai-sampai di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW memberikan penegasan. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa kata Nabi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Kalaupun ia tidak mampu untuk berkata baik, maka hendaklah ia diam. Bayangkan jamaah sekalian, di dalam hadis ini berkata baik itu menjadi taruhan keimanan kita kepada Allah dan juga kepada hari akhir yang dimaksud adalah hari kiamat. Maksudnya adalah orang yang
senang mencela, orang yang senang berbohong, orang yang senang mencaci maki, itu dikaitkan oleh Nabi SAW mendapatkan ancaman bahwa orang ini tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Mengapa demikian? Karena kalau orang itu takut kepada Allah, maka dia akan selalu menjaga lisannya, karena setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah sekalian, kami mengingatkan diri pribadi kami dan para jamaah sekalian, marilah dalam kehidupan sehari-hari kita, jika dalam canda gurau kita, jika dalam perkataan kita itu masih sering berkata yang jorok, berkata yang dusta, berkata sesuatu yang mencela atau menyakitkan hati orang lain, mari mulai dari sekarang kita perbaiki, dan jangan sampai kebiasaan itu akan terbawa sampai kita mati kelak. Ini yang kita takutkan. Karena orang yang tidak bisa menjaga lisannya, di akhirat kelak ia akan mendapatkan hukuman yang berat. Sementara orang yang mampu menjaga lisannya, maka ia merupakan kelompok orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga jamaah sekalian, di antara kelompok orang yang dirindukan oleh surga sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi ini, yang ketiga yaitu adalah wa mut'imil ji'an, yaitu adalah orang yang senang, gemar memberi makan kepada orang-orang miskin, gemar memberi makan kepada orang-orang yang lapar, gemar untuk bersedekah, gemar untuk berinfak, untuk memberikan kenyamanan kepada orang lain, terkhusus untuk mengenyangkan perut orang-orang yang membutuhkan. Tentu mengenyangkan yang dimaksud di sini mengenyangkan dengan cara yang baik. Orang yang gemar berbagi makanan, gemar bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, ini adalah kelompok orang-orang yang disenangi oleh surga, dan bahkan orang ini merupakan kelompok orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang artinya, siapapun kaum mukmin, kata Nabi, yang memberi makan dan minum kepada mukmin yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dan minuman dan buah-buahan surga. Jadi di dalam hadis ini sudah sangat jelas jemaah sekalian, ketika kita gemar untuk berbagi, bersedekah, terutama di hari Jumat ini, bersedekah Jumat, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka jika itu menjadi kebiasaan kita jemaah sekalian, kita sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi ini menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dirindukan oleh surga yaitu adalah wasaimin fi syahri Ramadan, yaitu orang yang melakukan ataupun melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ya, puasa di bulan suci Ramadan ini merupakan kewajiban bagi umat Islam. Bahkan tidak hanya di zaman sekarang jamaah sekalian, di zaman Nabi Muhammad SAW itu telah diperintahkan kewajiban tentang berpuasa di bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari puasa Ramadan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Sementara orang yang bertakwa telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi siapa jamaah sekalian? Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sangat jelas ketika kita ini sebagai hamba Allah, dan insya Allah nanti tidak lama lagi, kurang lebih sekitar 3 bulan atau sekitar 4 bulan kita akan memasuki bulan suci Ramadan ini. Maka gunakan momen bulan suci Ramadan tersebut untuk kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah puasa.
Karena tidak sedikit di saat kita di bulan suci Ramadan itu orang yang nyatanya mengaku puasa tetapi ternyata dia berbohong dengan puasanya. Orang yang mengaku berpuasa akan tetapi dia tidak berpuasa. Maka dari itu orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan dia berhasil meraih predikat takwa, ia akan mendapatkan balasan berupa surga. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada kali ini, yaitu terkait 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu adalah orang yang menjaga lisan. Yang ketiga adalah orang yang gemar memberi makan orang miskin. Dan yang keempat adalah orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita yang ada di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelompok ataupun manusia yang selalu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, menyelamatkan kita dari siksa kubur, siksa neraka dan siksa yang ada di akhirat kelak. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, kesabaran kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada mereka, dan semoga semua para mujahid yang telah meninggal dunia diberikan balasan berupa surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.